Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Stefanus Hendrawan dengan NIM 42020230150 dari jurusan Teknologi Pertanian Prodi D4 BTP. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penanganan masalah yang saya buat dari tugas manajemen perkebunan. Di sini penanganan masalah yaitu tentang penyakit busuk pangkal batang sawit yang disebabkan oleh Ganoderma. Baik, masuk ke pendahuluan. Faktor pertama, menurunnya produksi kelapa sawit di Indonesia terjadi karena serangan penyakit. Serangan penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit diketahui memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas dan kualitas kelapa sawit. Hal ini benar-benar terjadi karena sawit yang lebih sehat itu sawit yang terjaga, sawit yang terawat itu bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sawit yang tidak dirawat atau mempunyai penyakit. Kemudian kelapa sawit atau Elais guineacis J sebagai tanaman penghasil minyak kelapa sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Caranya prospek komoditi minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk mengacu pengembangan ekspor minyak nabati, minyak sawit. Namun kendala yang sering terjadi di lapangan adalah produksi kelapa sawit yang tidak stabil, naik turun. Nah, pada tanaman kelapa sawit diketahui terdapat beberapa jenis penyakit yang tidak bisa dianggap remeh. Contohnya seperti penyakit kelapa sawit bisa menyerang pada seluruh bagian tanaman, mulai dari akar, batang, dan pucuk tanaman. Nah, ini adalah jenis-jenis contoh penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit, di antaranya itu penyakit akar, penyakit busuk pangkal batang, penyakit busuk kuncup, penyakit garis kuning, anthranos, dan penyakit tajuk. Infeksi penyakit-penyakit tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, tanaman tumbuh kerdil, tanaman mati dan rebah, serta menurunnya produksi kelapa sawit secara menyeluruhan. Nah, kemudian dari beberapa pilihan diberikan oleh dosen kami, saya mengambil permasalahan yang diambil yaitu masalah pada tanaman pangkal batang, tanaman busuk dan lunak. Nah, gejala umum bisa kita lihat itu adalah daun berubah warna menjadi hijau pucat dan janur yang terbentuk sedikit. Kemudian pelepah banyak yang patah dan menggantung pada batang. Daun-daun tua menjadi terkulai layu. Kemudian gejala pada pangkal batang, yaitu pangkal batang hitam, terdapat getah atau lendir keluar dari bagian yang terinfeksi. Selanjutnya, batang tanaman akan membusuk dan warna coklat muda, dan pada akhirnya daun dan pelepah berjatuhan dan akhirnya batangnya roboh. Nah, inilah permasalahan yang saya ambil, yaitu tentang pangkal batang, tanaman busuk, dan lunak. Oke, lanjut ke penanganan masalah. Nah, untuk penanganan masalah sendiri, pada dasarnya dalam manajemen, baik itu dalam pekerjaan atau penanganan masalah, nah ini adalah poin-poin penting yang pasti akan terjadi dalam suatu penanganan masalah atau manajemen yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah atau sumber daya manusia, orang atau orang yang melakukan, kemudian machine, peralatan yang diperlukan, seperti contoh dalam kasus ini adalah penanganan masalah kelapa sawit. Nah, dalam penanganan tersebut, peralatan apa saja yang kita perlukan, kemudian yang selanjutnya ada material, kemudian ada metode, itu adalah cara atau tahap kita lakukan dalam pengerjaan tersebut, kemudian momen waktu kapan pengerjaan, kemudian susunan atau waktu yang kita lakukan untuk menangani masalah tersebut. Dan yang paling penting adalah money atau anggaran dan biaya yang kita lakukan dalam penanganan masalah ini. Nah, masuk ke dalam poin yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia sendiri dalam kasus ini saya beranggapan yaitu jumlah karyawan yang diperlukan untuk menangani penyakit busuk pangkal batang pada sawit yaitu 10 orang karyawan dalam satu kapling untuk menangani masalah pada penyakit busuk pangkal batang ini. Nah, tahun tanaman sudah terinfeksi penyakit busuk pangkal batang sebanyak 250 batang. Nah, ini adalah anggapan saya menangani sebuah penyakit yaitu dalam lingkup satu kapling. Inilah kenapa alasan saya membutuhkan 10 orang. Ini kan masih dalam misalkan. Kemudian untuk latar belakang sendiri,
pendidikan untuk para pekerja atau penanganan langsung di lapangan, bagi saya itu tidak ada standar khusus latar belakang untuk pendidikan, asalkan dia bisa membaca dan bisa memahami sesuai SOP pengerjaan. Dan juga untuk pengalaman kerja, dia minimal sudah memiliki pengalaman kerja selama 6 bulan di bidang tersebut. Nah, untuk pembagian kerja, setiap karyawan petugas memeriksa tanaman yang terinfeksi Ganoderma, lalu setiap karyawan mengendalikan penyakit 25 batang dalam setiap satu kapling tanah dalam waktu 3 hari. Oke, untuk machine atau peralatan yang diperlukan. Nah, ini adalah jenis peralatan yang diperlukan saat penanganan masalah di lapangan. Yang pertama itu cangkul, parang, knapsack sprayer, dan ember. Nah, fungsi cangkul ini untuk apa sih? Nah, cangkul ini adalah berguna untuk kita seperti mencangkul bagian-bagian kayu-kayu yang sudah tua yang berada di dalam tanah. Itu berfungsi untuk mengurangi prospek terjadinya busuk pada pangkal batang. Kemudian jumlah yang diperlukan dari cangkul itu ada 10, parang 10, knapsack sprayer 10, ember 10. Nah, ini sesuai dengan perorangan yang disisiapkan adalah 10 orang. Kemudian karyawan yang dapat mengoperasi perusahaan tersebut adalah karyawan yang sudah berpengalaman dalam bidang kerja ini, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu memiliki pengalaman kerja sebanyak 6 bulan. Kemudian material atau obat obat kimia pembasmi yang kita gunakan untuk penanganan masalah ini. Nah, untuk material itu secara kultur teknis dulu kita bahas, itu untuk mengurangi serangan Ganoderma pangkal batang kelapa sawit perlu dibumbun dengan tanah. Nah, inilah gunanya untuk kita menggunakan cangkul, yaitu kita mencangkul tanah untuk membumbun akar-akar yang timbul ke permukaan tanaman. Kemudian pembunuhan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari investasi Basidiospora ke batang kelapa sawit. Kemudian pembunuhan tanah pada pangkal batang dapat memperpanjang umur produksi selama 2 tahun. Kemudian kedua, itu untuk pembuatan parit sekelilingi tanaman sakit dan memberikan belerang. Kemudian lakukan introduksi dengan Trichoderma glidosium untuk mengurangi kontak akar tanaman sakit dan sehat. Yang ketiga, mengumpulkan dan membakar tubuh buah dan tunggul terinfeksi dengan tujuan untuk mengurangi sumber infeksi. Selanjutnya, sebelum penanaman tanaman baru, unggul atau sisa tanaman dibongkar secara mekanis atau kimia. Nah, ini contohnya misalkan kita menangani masalah pada penanaman baru. Tanaman baru sebaiknya menggunakan bibit sawit yang telah diberi mycorrhiza dan Trichoderma gliocladium. Secara kimiawi, mengingat sifat Guanin sebagai patogen telur tanah, maka pengendalian hayati merupakan taktik pengendalian yang paling efektif, terutama apabila disertai dengan penggunaan bibit yang telah diberikan perlakuan dengan agen hayati. Pada poin yang kedua ini, Turner 1981 menyatakan bahwa Trichoderma pinaceum, SP, dan glidosium bersifat antagonis terhadap Ganoderma dan berpeluang sebagai agen biokontrol yang efektif. Ini salah satu cara yang efektif untuk menangani Ganoderma. Trichoderma SP dan Glioliadium dilaporkan mampu menekan beberapa penyakit pada tanaman kelapa sawit umur 1 tahun setelah transplanting di lapangan maupun pada bibit umur 1 tahun di rumah kaca. Dapat memasukkan fungi mycorrhiza arbocular yang berasosiasi dengan akar kelapa sawit dapat mencegah infeksi yang menyebabkan BPB, busuk pangkal batang. Nah, untuk merek sendiri, pengendalian yang menggunakan bahan kimia yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberikan racun pada tunggul-tunggul untuk mempercepat pembusukan. Pada yang menggunakan urea yang diikuti dengan pinjaman asam sulfat merek dagang yang digunakan untuk pembusukan kayu, yaitu Garlon 670 isi. Kemudian satu lagi merek dagang bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah saya mengambil yaitu GMN Trichoderma. Kemudian jumlah dosis sendiri itu
larutkan 100 ml galon ini dengan air 1 liter, kemudian siramkan pada pohon yang akan dibasmi. Atau bila akan menyemprot gulma, cukup campurkan 100 ml Roundup ditambah lagi 100 ml galon pada 15 liter air, kemudian disampaikan pada gulma atau campuran rumput, teki, pakis, anak kayu, dan lain-lain. Nah, ini adalah metode yang pertama akan lakukan adalah survei pada lahan perkebunan kelapa sawit yang terserang penyakit busuk pangkal batang. Selanjutnya melakukan pengamatan pertanaman, kemudian memberikan tanda pada pohon positif terserang busuk pangkal batang, dan dilakukan pengendalian pada tanaman dengan 3 metode, yaitu kultur teknis, kimia, dan agen hayati. Nah, untuk metode sendiri ini sudah saya sampaikan, dia termasuk juga pada material sekalian pada material yang sebelumnya saya bahas untuk pengendalian sendiri. Nah, pengumuman waktu untuk pekerjaan, yaitu setelah saya hitung-hitung itu selama 7 hari, karena ini juga tidak lama. Untuk penanganan satu coupling itu dari 10 orang, mereka hanya mendapat penanganan yaitu sebanyak 25 batang per orangnya per satu coupling. Dan juga untuk menangani sebanyak 25 batang itu, saya rasa dalam waktu 7 hari itu sudah bisa diatasi semuanya. Kemudian time schedule pekerjaan itu yang ada 3, ada survei tanaman, pengamatan gejala, dan juga pengaplikasian. Nah, untuk survei tanaman itu dilakukan 2 hari. Kemudian pengamatan gejala dilakukan juga 2 hari setelah survei tanaman. Kemudian pengaplikasian dilakukan selama 3 hari setelah melakukan survei tanaman dan pengamatan gejala. Nah, kemudian money, inilah hal yang paling penting dalam kita menangani masalah ini, itu anggaran dan biaya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk anggaran yang saya buat seperti tabel yang tertera pada PPT ini. Nah, contoh tabel biaya alat dan bahan yang saya cantumkan di sini. Untuk cangkul itu benda 10, saya mengambil cangkul yang bagus dengan harga 130.000. Itu jumlah satuannya itu 130.000 dengan total 1.300.000. Kemudian parang ada 10 dengan harga satuan 72.000 sebanyak 120.000. Kemudian ember 10 dengan satuan harga 20.000 dengan jumlah totalnya 200.000. Kemudian knapsack sprayer ada 10 juga dengan harga 120.000, jumlah totalnya 1.500.000. Kemudian ada galon 6.700 isi itu 10, kemudian harga satuannya 50.000, kemudian harga totalnya 500.000. Kemudian ada GMNT Godorama yang beratnya 1 kilo, saya ambil 10, kemudian dengan jumlah satuannya 702.000, kemudian jumlah totalnya 320.000. Nah, bisa teman-teman melihat jumlah dari pengeluaran alat dan bahan itu sebesar 4.940.000. Ini adalah berupa rincian untuk setiap karyawan yang bekerja pada saya. Jumlah karyawan ada 10. Nah, untuk per orang atau per hari penanganan itu dengan gaji 90.000 saya mengambil ini mungkin lebih rendah daripada umumnya, namun saya memberikan gaji sendiri ini karena penanganan juga tidak terlalu sulit. Kemudian hari kerja ada 7, berarti 10 dikali 90 itu 900, kemudian dikalikan dengan hari kerja itu selama 7 hari yaitu 6.300.000. Nah, dari jumlah upah dan alat dan bahan dijumlahkan, kemudian untuk penanganan ini berjumlah 11.240.000. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pada masalah tentang busuk pangkal batang. Saya mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.